Anda kembali di Net Jawa Tengah, saya Sandi Priawan. Semarang kali ini banjir. Penggalan lirik lagu yang nyata, membekas bagi siapa saja yang pernah berkunjung ke pinggiran kota Lumpia. Predikat ibu kota provinsi bukan jaminan. Banjir jadi masalah harian. Yang terendam bukan hanya jalanan, tapi mereka yang ada di permukiman. Ragam solusi diupayakan mulai swadaya peninggian jalan hingga mengemis bantuan sambang sedulur mereka yang bersahabat dengan banjir. Dulu kan jendela Mbak, 2 itu jendela, ini kan juga jendela, sekarang udah jadi segini. Dulu banjir, waduh berat sekali Mbak, kalau enggak sabar sama saya, waduh sudah pergi, sudah pindah. Julukan sebagai kota lumpia sudah jadi predikat. Tak dilupakan, masalah banjir juga kian melekat. Semarang kali ini banjir, jo semelang rati pikir, jangkrik upo sebeneng. Inilah kota Semarang dengan ragam daya tariknya. Topografi wilayah berbukit hingga pesisir ada di sini. Dan khusus untuk daerah pesisir yang berdiri di atas lapisan sedimen, banjir hingga abrasi selalu jadi bencana yang menghantui. Salah satu lokasi terdampak abrasi ada di wilayah Kaligawe, Semarang. Setiap tahun, permukiman tanah di wilayah ini turun hingga 10 cm. Di sini adalah salah satu lokasi yang terkena abrasi. Dulu di sini berdiri beberapa bangunan, namun sekarang bangunan yang di samping saya ini saja sudah lebih dari setengahnya terendam air rob. Selain pergerakan muka tanah akibat dilewati banyaknya kendaraan, banjir Kaligawe disebabkan permukaan air laut yang lebih tinggi dari daratan. Belum cukup masalah alam. Faktor buruknya, tata kelola sistem perairan juga berpengaruh akan terjadinya banjir. Selama ini memang kali-kali yang ada di wilayah Kaligawe, yang melintasi wilayah Kaligawe sudah cukup dangkal ya. Di wilayah Kaligawe itu ada 3 kali yang cukup berpengaruh di wilayah Kaligawe, antara lain banjir kanal timur, kali es dan kali tenggang. Sedangkan kali banjir kanal timur itu sedemikian sudah cukup tinggi. Ya sebetulnya pemerintah provinsi sudah menormalisasi BKT, namun sudah sekian tahun yang lalu lah, itu pun tidak maksimal. Banjir seakan sudah jadi pemandangan rutin di sini. 75% dari 108 hektar luas wilayah Kaligawe merupakan area terdampak. Alhasil, 10.587 penduduk harus rela bersahabat dengan banjir yang setiap saat hadir. Sedulur Sri Wahyudi salah satunya. Wanita Parubaya ini selalu menyaksikan bagaimana banjir terus menyapa tempat tinggalnya. Keluar masuknya ini toh, kan keadaannya kayak gini Mbak. Kadang kalau mau masuk kan takut kalau ada ular. Cukup di sini ada. Nah, saya tidur di situ sama ibunya yang punya warung kan. Tidurnya di bawah, kebetulan kan di bawah tidurnya. Ini belum disempali dulu, terus ada ular di belakang sini toh. Ibunya digigit ular. Menempati rumah warisan, bagi Sri Wahyuni hanya tinggal kenangan. Tiap sudut hunian menjadi bukti sebuah derita kebanjiran. Nah, ini dulu kan jendela Mbak, 2 itu jendela, ini kan juga jendela, sekarang udah jadi segini.
Nah ini waktu hujan deras kemarin itu, ini malam-malam mabuk. Apa dindingnya? Ya ambrol. Ini dulu ruang tamu, saya dulu tidur di sini tidurnya, pakai alas koran. Sri Wahyuni tak sendiri. Ada Marjuni yang tinggal lebih dari 30 tahun di sini. Marjuni hanya bisa pasrah saat banjir semakin parah. Menopang hidup menjadi tulang punggung, melatih kesabaran luar biasa di tengah kondisi yang serba tak berada. Bu, kondisi paling parah itu dulu Ibu sampai ngapain sih waktu keadaan banjir itu? Ya enggak ngungsi, enggak apa, di rumah aja. Mau tunggu lemari, tunggu apa elektronik, iya rusak semua. Kok ada kulkas, ya udah ambruk gitu, bobrok. Ya pakai celana pendek lah, sak gini. Dulu banjir, waduh berat sekali Mbak. Kalau enggak sabar sama saya, waduh sudah pergi, sudah pindah. Banjir lagi dan lagi. Warga ingin mencari jalan untuk berdamai dengan situasi, sendiri memecahkan solusi. Tak lagi mengemis bantuan, secara swadaya peninggian jalan dilakukan. Saat ini, bagi mereka, lahan kering adalah hunian paling nyaman. Bu Pri, sebagai RW nih dan sebagai warga juga, sebenarnya kenapa sih Bu ini jalan di depan ini harus ditinggikan, terus rumah juga ditinggikan, terus akhirnya kejar-kejaran ini ditinggikan gitu. Tetapi harus bagaimana kalau rumah kena banjir, jalan kena banjir, kan tidak ada yang tempat untuk sampai gitu. Kalau rumahnya banjir, jalannya banjir, apa di jalan tidak bisa, di rumah nggak bisa. Kalau salah satu kan ada yang bisa ditempati kan masih alhamdulillah gitu. Kondisi menuntut warga beraksi. Namun kurangnya pengetahuan, peninggian jalan nyatanya tak memecahkan permasalahan. Justru yang ada hanya memperkeruh keadaan. Dengan ditambahnya itu kan jalan juga beban itu. Ya. Jalan beban yang cukup berat itu menyebabkan penurunan tanah akan lebih cepat. Tetapi selain itu yang dampak langsung sama masyarakat, jalannya di muka rumahnya masyarakat itu jadi lebih tinggi. Air banjir itu malah masuk dan terbendung oleh jalan itu, sehingga masyarakat itu malah lebih menderita dengan kenaikan jalan itu. Tetapi memang kadang-kadang masyarakat tuh senang dengan peninggian jalan. Dikira memang itu sudah suatu penyelesaian untuk pengendalian banjir. Tak sekedar menaruh harapan, persoalan banjir butuh penyelesaian simultan. Tak hanya berdiam diri, sejumlah usaha digerakkan, bahkan dana 500 miliar dianggarkan pemerintah pusat tahun depan. Sebenarnya yang lebih berperan itu ya pengedukan atau normalisasi itu lebih utama dibanding dengan peninggian jalan. Karena kalau normalisasi itu bisa dilaksanakan dan bisa lancar dalam pengerjaannya, akan mengurangi banyak banjir dan rob. Jadi banjir dan rob bisa berkurang. Banjir Semarang bukan lagi bencana tahunan, melainkan harian. Entah sampai kapan mereka bertahan, terjebak dalam sirkuit labirin berkepanjangan. Banjir dan warga kian dekat tanpa sekat, layaknya sahabat. Cepat belum tentu akurat. Bisa jadi penyelesaian yang cepat malah menimbulkan permasalahan yang semakin berkarat. Yang warga inginkan hanya mencapai titik kering tanpa berpikir pusing. Jangan sampai mereka, sedulur-sedulur kita yang terdampak, semakin menjadi korban yang terkotak. Silakan pemerintah bekerja, tapi jangan terlalu lama.
karena mereka juga tidak ingin hidup basah menderita. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin kita sambangi melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke akun Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wes kenal dadi dulur, yen wes dadi dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur.